Ada satu pemain yang cukup menarik untuk gue bahas kali ini adalah Garnacho. Garnacho pemain yang sebenarnya cukup oke di Manchester United tapi belakangan meredup sampai akhirnya dia sendiri juga memutuskan untuk pengen pindah mencari tantangan baru ke klub lain. Dan jawabannya itu adalah Chelsea yang saat ini, dan Garnacho sendiri itu dijual dengan harga 40 juta pounds plus harga ketika Garnacho ini bakal dijual lagi di masa mendatang, MU akan mendapatkan keuntungannya 10%. Apakah transfer ini bisa dibilang bagus buat Chelsea? Sebenarnya kalau ngelihat dari kedua sisi, ini adalah harga yang paling pas karena bisa dibilang kemahalan juga enggak, tapi kemurahan juga enggak. Dan untuk masing-masing fans, buat fans Manchester United yang gue lihat dari beberapa misalnya mereka yang bikin YouTube gitu kan, dari fans reaction segala macem, gue ngelihat kalau mereka itu protes karena yang ngejual harga Garnacho ini kemurahan. Sementara Chelsea beberapa fansnya itu bilang kalau harganya Garnacho itu kemahalan, at least 35 juta. Ini plus ada 5-nya. Jadi ya oke lah, harga yang cukup fair untuk kedua belah pihak sebenarnya. Hari ini gue pengen bahas apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Garnacho dan apa yang jadi nilai tambah untuk Garnacho di Chelsea ini. Tapi sebelumnya gue pengen bilang untuk kejadian yang ada saat ini, kalian semua stay safe juga karena kita nggak tahu ke depan bakal apa lagi yang kejadian, terutama setelah demo kemarin juga kan kerusuhan di mana-mana, banyak oknum yang memanfaatkan kejadian-kejadian ini. Semoga kita semua juga tetap aman dan juga untuk pemerintahan juga semoga ditemukan solusi terbaik bahkan bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan masyarakat selama ini. Kenapa Garnacho dipilih sama Chelsea? Ini dari perspektif gue sebagai fans dan juga sisi dari orang yang antusias lah sama sepak bola. Garnacho sebenarnya kalau untuk gue pribadi di Chelsea sebenarnya apakah dia butuh? Enggak, tapi apakah dia nggak dibutuhkan ya? Enggak juga. It's a good option gitu untuk Chelsea untuk punya Garnacho karena seperti yang kita tahu Chelsea itu tuh punya banyak opsi di lini depan dengan berbagai karakter, dan Garnacho untuk gue itu bisa memberikan warna yang berbeda. Dia tipenya berbeda dengan kayak Palmer ataupun juga Madueke. Kalau Palmer kan tipenya lebih kayak yang kreatif, yang lebih apa ya, bisa playmaking. Nah, sementara kalau dari segi Madueke itu dia lebih ke penetratif yang sekarang pindah ke Arsenal, dia fungsinya memang rusak pergerakan dari defense di area sayap, dan kemudian Garnacho ini tipenya lebih direct. Dia ngandelin penetrasi dan akselerasi untuk adu satu lawan satu ataupun juga ngelewatin pemain-pemain lainnya. Dia juga bagus dalam one two, kerjasamanya juga sebenarnya oke gitu kan untuk menciptakan gol-gol yang luar biasa. Dan aspek yang paling bagus sebenarnya dari dia yang ini juga jadi faktor penting juga memang untuk Chelsea itu adalah dari sisi dia kemampuan untuk punya insting cetak gol. Pemain-pemain kayak Cristiano Ronaldo, Heung-min Son, yang mungkin kalau secara teknikal yang kayak stylish gitu, yang kayak gitu kan, yang mungkin kayak tipe-tipe Mitoma gitu, bukan kayak gitu. Tapi tipe-tipe yang gerakannya itu simple tapi sekali dapat ruang ataupun sekali bisa ngelihat peluang gol itu tuh tajam banget dia untuk bisa cetak gol. Nah, tinggal Enzo Maresca ini mainnya kayak gimana. Anggaplah ini itu Garnacho karena dia mostly mainnya di sisi kiri, dia bisa ditaruh sama Maresca itu di sini atau di sini. Fleksibel karena dia sendiri juga kemampuan insting cetak golnya bagus. Kayak Heung-min Son juga pernah ditaruh juga di striker. Garnacho juga kemungkinan bisa juga di situ kalau memang opsinya itu kurang memungkinkan untuk Maresca itu punya opsi striker yang lebih banyak. Dan belakangan ini yang seperti kita tahu di lap cedera itu benar-benar bawa Chelsea itu dalam krisis sampai akhirnya mereka narik lagi Mark Guiu. Sebelumnya mereka mau narik lagi Nicholas Jackson, tapi Nicholas Jackson yang nggak mau, dia lebih milih buat main di Munchen. Sampai akhirnya ya udah Mark Guiu ditarik lagi, dan rasanya Mark Guiu juga akan diplot juga dengan gaya bermain yang sama dengan Delap. Tapi kita bakal lihat aja.
Garnacho ini bisa jadi opsi untuk main di sini, dan di sini bisa ibaratnya kayak Pedro Neto ataupun juga kayak Jamie Gittens bisa di sini. Tapi sejauh ini James Gittens lebih banyak ditaruh sebagai pemain cadangan, dan Pedro Neto di sini lebih dimanfaatkan untuk sisi crossingnya dan sisi duel one on one di area kelebaran. Nah, Garnacho itu mainnya beda banget. Dia sesekali oke untuk dipakai dalam membangun area serangan di sisi kiri, tapi mostly Garnacho itu lebih ke tipenya sebagai finisher, dan mungkin untuk one on one dia bisa. Chelsea dengan adanya Garnacho dia bisa punya goal scoring option juga yang lebih baik dari sektor kiri. Seperti yang kita tahu, kemampuan dia adalah finishing, dan dia ini gaya mainnya kalau misalnya bola itu dimulai bangun serangan dari sisi kiri, otomatis kayak misalnya bakal ada pemain-pemain yang nge-support dia gitu. Sorry, di sini otomatis bakal ada pemain yang nge-support dia gitu untuk bikin bangun serangan, entah dia one on one di sini, sorry, one two, ataupun juga dia juga rada mundur ke belakang dan dia bangun serangan sementara yang lain bisa nge-cover dia gitu kan, kayak misal fullback di sini rada maju, ataupun juga nomor 10 bisa di sini sementara nomor 11 dia mundur ke sini. Itu bisa terjadi gitu kan. Garnacho bisa ngebantu juga dalam sisi serangan. Nah, build up juga dia bisa, tapi kalau misalnya Garnacho ini bermain di area sayap, artinya Garnacho itu berarti akan membuat Chelsea ini lebih banyak bikin opsi kreasi serangan itu dari sisi kanan. Kanan itu kita punya Palmer, punya Estevao yang pas banget. Itu karakternya adalah karakter yang pemain-pemain yang kreatif. Jadi bisa banget untuk dimanfaatin Garnacho-nya khusus untuk finishing, dan ini yang berbahaya kalau misalnya berjalan dengan baik. Jadinya nggak cuma ngandelin Joao Pedro yang selama ini benar-benar ngegendong lah istilahnya kalau dalam urusan ngecetak gol. Joao Pedro bisa dimainin di striker, Joao Pedro bisa dimainin di sebagai AM. Nah, kalau di pertandingan terakhir itu Joao Pedro mostly dimainin sebagai attacking midfielder atau bisa dibilang shadow striker lah untuk Chelsea. Sementara di depannya itu adalah Liam Delap. Di sisi kanan itu ada Estevao. Nah, dengan adanya Garnacho, seenggaknya mereka bisa ting-tongnya lebih banyak gitu kan, dan beban untuk Joao Pedro ini tuh lebih berkurang lah untuk dia sendirian dalam hal pencetak gol. Karena untuk Liam Delap, walaupun dia posisinya sebagai striker, tapi dengan kombinasi yang seperti ini, Liam Delap itu lebih sebagai sacrificing striker kalau istilahnya gue. Kenapa gue sebut sacrificing striker? Karena ibaratnya peran dia itu kayak Giroud gitu. Kalau mainnya waktu di Prancis, dia yang terima bola di depan, habis itu dia link up sama pemain lainnya, dia yang bukain jalannya, ibaratnya dia adalah jembatan untuk pemain-pemain lain itu bisa punya peluang lebih banyak. Dan gaya mainnya dari Liam Delap ini tuh justru malah bikin opsi di lini lain itu bisa punya akses untuk cetak gol lebih banyak. Kelebihannya dari Garnacho sendiri adalah dia itu memang gak neko-neko juga kalau urusan shooting gitu kan. Ada peluang dikit dia cetak gol, dan gak harus yang benar-benar kayak wah harus banget nih masuk ke kotak penalti, enggak. Kalau misalnya dia lihat nih bisa cetak gol walaupun peluangnya agak kecil, dia bakal hajar gitu kan, walaupun memang kadang-kadang jatuhnya agak kelihatan sedikit egois lah, tapi ya kalau misalnya itu peluang yang bisa dia cium ya why not gitu kan. Nah, Palmer, Estevao akan memberikan supply juga yang bagus, dan sisi baiknya kalau misalnya Pedro main di sini dan Liam Delap main di sini, Garnacho main di sini, Garnacho main di sini di kiri, Palmer bisa dimainin di kanan, yang which is untuk gue adalah posisi dia yang terbaik, karena Palmer ini justru bisa lebih menggila kalau dia bermain di sisi sini. Nah, tapi dengan cederanya Delap, dia otomatis Joao Pedro bakal lebih banyak bermain di sini nanti, dan di sini kemungkinan besar bakal diisi Palmer kalau lepas dari cedera. Kalau misalnya enggak pun, di sini bakal bisa diisi sama Estevao, dan bisa juga diisi sama Enzo Fernandez. Tapi kalau Garnacho kayaknya dia benar-benar fokus di sisi sayap. Kita bakal lihat aja
Garnacho permainannya kayak gimana di bawah Maresca. Yang jelas Garnacho bakal jadi aset yang oke. Tapi memang kekurangannya dari Garnacho itu adalah defensive contribution-nya, dan satu lagi adalah creativity dari menyerangnya dia. Kalau misalnya dihadapkan dengan situasi sulit yang misalnya butuh kayak skill individu, nah itu kelemahan dari Garnacho. So kita bakal lihat aja apa yang bakal dilakuin sama Enzo Maresca untuk bisa memainkan Garnacho menjadi Garnacho yang memang kita pengen lihat gitu, dimana dia itu bisa mencetak pada akhirnya banyak gol untuk Chelsea. So itu aja, thank you for watching dan ciao, have a good day dan stay safe buat kalian semua.